Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatil ukhra dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Shadaqallahu a'lam. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sempurnakan ibadah kita pada sore yang berbahagia ini dengan melengkapkan dengan doa. Semoga semua pasien rumah sakit umum Zainal Abidin ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga kepada semua dokter, perawat, siapapun yang kemudian bekerja di sini memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pemain pengganti pada sore yang berbahagia ini, waktu singkat kita gunakan untuk memahami bagaimana sebenarnya ukuran transaksi ekonomi itu sesuai secara syariah. Yang pertama adalah tidak ada transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah riba. Ini yang akan kita jelaskan nanti agak dalam. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad-akad yang dilakukan ataupun kontrak-kontrak yang dibuat itu sesuai dengan tuntutan syariah. Jadi ada transaksi yang dilarang, ada akad, dan yang ketiga ukuran ataupun parameter untuk menentukan bahwa transaksi keuangan itu sesuai dengan syariah dilihat pada akhlak pelakunya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya akan membahas transaksi yang dilarang. Parameter yang pertama itu banyak. Ada riba, ada al-ghish. Al-ghish ini curang dalam takaran dan timbangan. Ada gharar, enggak jelas, enggak pasti. Kemudian ada bai'un najasi, rekayasa dalam supply. Ada kemudian ihtikar, rekayasa dalam demand. Pada petang ini kita akan jelaskan tentang riba. Kenapa? Karena kita kalau jalan-jalan di kota Banda Aceh banyak spanduk masyarakat anti riba. Apa itu riba? Nah, ini kita coba bahas. Saya kasih rumusan yang sederhana untuk mudah dipahami. Riba secara bahasa itu artinya az-ziyadah, bertambah. Kalau tambah nasi bukan riba. Perutnya bertambah gendut juga belum tentu riba. Tapi ada indikasi kalau perut gendut itu riba, ada indikasi. Jawab yang dimuliakan oleh Allah, setiap pertambahan dari pinjaman yang itu kemudian tidak punya risiko itu riba. Kullu fardin jara manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang yang kemudian kita mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, itu namanya riba. Jadi ada penambahan. Di dalam Al-Quran, masalah riba ini sudah selesai. Dia menjadi ayat yang qat'i, hukumnya haram, tidak ada perdebatan. Allah katakan, zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, tapi Allah katakan Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ayat riba ini diturunkan, pengharaman riba ini diturunkan dalam 4 fase, sama dengan pengharaman khamar. Kenapa? Karena perbuatan riba ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau
kemudian kita menyatakan cinta sama Rasul, kita ikut sunnah Rasul, maka aneh jikalau kita memperingati Maulid Nabi tapi kita masih terlibat dengan riba. Karena riba ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disampaikan di khutbah wada yang terakhir, khutbah perpisahan. Sejak hari ini aku haramkan riba jahiliyah. Jadi kalau kita hari ini memperingati Maulid Nabi, mungkin ada di antara kita memperingati Maulid dengan buat kenduri, lalu kita keluarkan hidangan dengan uang riba, Anda bertentangan dengan cinta sama Rasul. Bilang cinta sama Rasul, ternyata hidangannya itu uang riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba itu dibagi dua. Yang pertama riba hutang piutang, yang kedua riba jual beli. Riba hutang piutang itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sedangkan riba jual beli dijelaskan di dalam hadis. Riba yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu riba hutang piutang itu dibagi dua. Yang pertama riba jahiliyah, yang kedua riba simpan pinjam. Sederhananya begini, saya kasih uang kepada Bapak 1 juta, Bapak kembalikan 1.100.000 itu riba. Rumah sakit punya koperasi, saya nggak tahu rumah sakit ini koperasi syariah atau koperasi non syariah, bahasa halusnya, atau koperasi kafir, bahasa kasarnya. Ya, kalau koperasi itu pinjamkan uang 10 juta, kembalikan tambah 10%, tambah 1 juta, maka hukumnya riba. Itu riba al-qardu namanya. Riba jahiliyah sama dengan riba simpan pinjam, tapi bedanya baru kena tambahannya ketika gagal bayar. Jadi saya pinjam sama Ustaz Kholis, harga uang 10 juta, hari ini due date-nya harus bayar. Saya tidak punya uang, saya datang ke beliau, lalu beliau katakan, kalau Ustaz bayar hari ini, oke, tetap 10 juta, kalau besok tambah 1 juta. Itu riba jahiliyah. Nah, kira-kira siapa yang lebih jahiliyah mereka dengan sekarang kita? Kalau riba hari ini kan baru hari ini pinjam langsung kan 10%, berarti kita lebih jahiliyah zaman milenial. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini riba simpan pinjam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Rumus singkatnya adalah setiap pinjaman kita ambil keuntungan. Kenapa pinjaman? Karena orang yang meminjam itu dia tidak punya uang. Orang berhutang karena dia tidak punya uang. Maka setiap hutang, setiap pinjaman yang kita ambil keuntungan, hukumnya apa? Karena sifatnya membantu. Itu. Sedangkan jual beli itu beda. Kenapa kita beli kopi espresso? Karena kita punya uang. Nggak mungkin kita hutang. Jadi hutang dengan jual beli kita punya uang baru kita beli. Kalau hutang berarti kita tidak punya uang. Jadi dari sisi maksudnya saya sudah berbeda. Walaupun kemudian di zaman modern hari ini hutang itu menjadi gaya hidup. Kita punya banyak uang, beli mobil, hutang juga. Nah, ini masalahnya adalah pada gaya hidup kita yang sudah kacau hari ini. Hutang itu jamaah yang dimuliakan Allah dihindar sama Rasulullah. Kecuali memang beliau hutang karena memang nggak punya uang. Tapi hari ini kita punya uang nggak kita ganggu, kita hutang lagi kembali kepada bank. Nah, itu yang masalah. Jadi pola kita bangga dengan hutang. Bahagia tadi saya. Kenapa? Banyak kali hutang saya. Berapa? 2 miliar. Bahagia aja. Coba dia mati habis. Hutang kalau tidak diselesaikan itu tidak akan selesai urusannya sampai hari kiamat. Yang terakhir hutang jual beli, riba jual beli dijelaskan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Samit, riwayat Muslim. Rasulullah SAW berkata, al-dhahab bil-dhahab wal-fiddah bil-fiddah, kemudian wal-milhu bil-milhi wat-tamar bil-tamar yadan biyadin waqtan biwaqtin fa idza ikhtalafa al-asma' fabi'u ma syi'tum yadan biyadin, atau kama qala Rasulullah SAW. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan ini yang kemudian saya sebut dengan komoditas ribawi, barang-barang ribawi. Ada
Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga kurma, yang keempat gandum, yang kelima tepung, yang keenam garam. Ini barang ribawi. Apabila kita jual beli barang ribawi ini, maka syaratnya dua, yadan biyadin, cash. Lalu harus sama ukurannya. Saya kasih contoh. Kita beli kurma, bukan beli kurma, kita punya kurma sukari 2 kilo, kita bawa, kita tukarkan dengan kurma ajwa. Ajwa kan lebih mahal. Sukari itu 1 kilonya 100.000 di Banda Aceh, ajwa itu sekitar 300.000. Kita tukarkan, ya kan? Memang kualitasnya berbeda, tapi ini karena barang ribawi, 2 kilo sukari kita tukar dengan 1 kilo ajwa, riba, karena sama-sama kurma walaupun kualitasnya berbeda. Hal ini terjadi sama Bilal bin Rabah. Dia bawa kurmanya 2 goni yang kualitasnya buruk, dia hadiahkan kepada Rasul. Ternyata kualitasnya bagus. Ditanya sama Rasul, dari mana ini kurma bagus? Kamu kan tidak punya kebun yang punya kualitas kurma seperti ini. Dia katakan, ya Rasulullah, kutukarkan 2 sak kurmaku dengan 1 kurma ini. Rasulullah katakan, riba. Bagaimana solusinya? Rasulullah bilang, jual dulu yang 2 sak tersebut jadi harga, maka kemudian belilah kurma yang bagus. Itu hukumnya halal. Ada kejadian seperti itu di zaman modern? Ada. Hari raya datang, bapak ingin tukarkan uang 1 juta, uang lama dengan uang baru. Kalau kita tukar di bank tidak ada perbedaannya, tapi kalau tukar tempat lain ada. Tetap 1 juta, tapi tambah 100.000 ongkos antri, riba. Itu yang terjadi hari ini. Kalau riba hutang piutang yang tadi yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu tabungan, Pak, deposito ataupun giro di bank konvensional. Bapak taruh 1 miliar, rata-rata 1 miliar itu keuntungannya kalau kita simpan 1 bulan ya 6 sampai 7 juta. Ya tergantung, nih ada orang bank di sini, saya beberapa orang. Nah kemudian, kita kan taruh uang kan, tiba-tiba uang kita jadi tambah 7 juta, hukumnya riba, itu deposito. Nah kita kembali kepada riba jual beli tadi. Jadi kalau barang-barang ribawi yang kita pertukarkan, dia harus sama dan harus cash. Kalau tidak sama dan tidak cash, itu kemudian dikenal dalam bahasa Arabnya riba fadl. Riba tukar menukar barang ribawi yang mana terjadi perbedaan dari sisi kuantitas barang tersebut. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushdi membagi kepada 2 ilat barangnya. Barang ribawi itu ada 6, 2 arhaman harga, yang 4 lagi dikatakan makanan pokok. Kalau ini kita pegang pandangan ini, di sini khilaf di antara ulama. Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan itu kemudian ilatnya. Nah, kalau ini kita pegang, maka kalau ada orang yang menukarkan beras dolok 2 karung ditukar dengan beras ramos 1 karung, maka hukumnya riba. Kalau kita pegang. Tapi menukar mobil Kijang Innova 1,5 dengan Pajero Sport tidak riba. Karena kenapa? Bukan barang ribawi. Jelas ya? Nah, riba satu lagi dalam jual beli namanya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi pada barang ribawi yang pembayarannya itu tidak dilakukan secara tunai. Barang-barang ribawi, contoh, bapak membeli, menukarkan uang di money changer, ya, 1 rupiah ditukar dengan 15.000 dolar, kan menarik. Kapan bisa kejadian seperti ini ya? Saya berdoa satu hari nanti rupiah 1 rupiah, dolarnya 15.000. Ini kebalik sekarang. Dolarnya 1 dolar, uang rupiahnya 15.000. Nah, ketika kita tukar, nah kita tidak melangsung, kita tukar, tapi kemudian tidak cash, kita tunda, itu riba nasi'ah. Jadi tukar menukar uang, jual beli mata uang, tapi tidak dilakukan secara tunai. Nah,
kalau kita bawa ke bank itu apa? Bapak menggunakan kredit card bank konven. Bapak gesek 1 juta belanja di mall, ya kan? Pakai kredit card konven. Kalau bapak bayar cash, waktu sampai duitnya tidak kena, dia tetap 1 juta. Di sini ada orang mengatakan, Ustaz, kalau kita bayar cash kan tidak haram, Ustaz. Benar, tapi rumahnya itu haram. Nah, itu maksudnya. Rumahnya haram. Nah, ketika bapak tidak membayar cash, tapi bapak bayar cicilan, kan 10% dari belanja itu yang kita bayar, bapak dikenakan bunga. Itu yang kemudian menjadi riba nasiah. Uang kita beli, lalu kita membeli barang, tapi dengan menggunakan uang yang dihargakannya itu uang yang kita ambil, bukan barangnya. Maka ditambah, itu hukumnya menjadi riba nasiah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada perbedaan nanti antara kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah, lalu kemudian ada perbedaan antara jual beli hutang, jual beli dengan cara berhutang yang kemudian dikenal dengan bai' al-murabahah. Nah, pembahasannya akan panjang, tapi orang secara sederhana mengatakan ketika dia beli ke bank syariah dan menggunakan murabahah, dia akan mengatakan sama saja bank syariah dengan bank konven. Tapi ada perbedaan sebenarnya. Di bank syariah itu terjadi akad jual beli. Di bank konven tidak terjadi akad jual beli, tapi akad hutang piutang. Uang kalau hutang piutang ada penambahan, hukumnya haram. Jual beli yang kemudian dibayar secicilan ditambah keuntungan, hukumnya boleh. Sebagai contoh sederhana, datang nyak ke pasar Mambaru, dia ambil sayur 1 goni, dia bawa ke Penayung, dia ambil di situ 200.000, dia bawa ke Penayung, dia jual di sana 400.000, sorenya dia balik ke Lambaru, dia kasih uang 200.000, dia punya keuntungan 200.000, hukumnya halal. Kenapa? Karena sudah terjadi transaksi jual beli. Harga itu menjadi harga hutang piutang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan dalam transaksi antara jual beli dengan kasus-kasus riba. Wallahu a'lam bishawab, yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.